ada kesulitan selama ini, mungkin saudara boleh ini ya. Kalau ada kesulitan materi mana yang sulit atau hitungan mana yang sulit, nanti akan saya persiapkan untuk saya berikan penjelasan lebih lanjut di minggu depan, gitu ya. Jadi kalau bisa nanti saudara membuat list apa yang harus saya jelaskan lebih banyak itu ya, hingga nanti minggu depan itu apa yang saya sampaikan itu betul-betul yang saudara ingin ketahui gitu ya. Tidak, artinya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Jadi nanti tolong ya, nanti dibuat list gitu ya, dibuat list nanti kira-kira minggu depan tuh saya harus menjelaskan apa gitu ya. Made mungkin yang banyak bertanya ini apa kira-kira yang bisa mewakili temanmu? Kalau untuk malam ini mungkin bisa dimulai dari yang Flownet Pak, yang penjelasan yang pertemuan 6. Ya, oke. Untuk soal itu ya. Kalau teori iya, mungkin Pak. saudara bisa baca-baca sendiri. Mungkin yang perlu penjelasan adalah angka-angka itu. Ya, itu yang biasanya Ya, betul, Pak. ya angka-angka dan bagaimana menggambar Flownet biasanya. Betul. Gitu. Nah, Betul. baik, nanti saya sampaikan itu saja. Selebihnya nanti tolong ya masing-masing kelas mungkin ya bisa melalui ketua kelas boleh atau perwakilan kelas yang lain. Nanti ada satu list itu kira-kira materi apa yang saudara minta jelaskan lebih banyak gitu ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Dan saya juga bisa menyiapkan materi saya sebaik mungkin itu ya, tidak asal-asalan nanti ya. Kalau Made di Malang atau di mana? Saya kebetulan dari Malang, Pak. Oh, udah di Malang ya. Takutnya nanti ada yang tadi saya sampaikan tadi, yang bertempat tinggal di Indonesia Timur atau Tengah gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi bicara tuh sulit berhenti kadang-kadang gitu ya, kadang asik menjelaskan gitu. Ini baru 40 ya, kita tunggu dulu sebentar ya. Kalau 2 kelas paling-paling aja sekitar 60-an ya. Nanti sampai 50 nah. Yang lain mungkin ada yang disampaikan, silakan. Mumpung kita ketemu sinkronus seperti ini. Ada yang menanyakan boleh ya, atau yang lain-lain silakan. Dan harapannya nanti mata depan itu sudah masuk ya. Masuk ini mudah-mudahan gitu. Ini agak ini ya kalau tetap seperti ini nih. Ini kalian kan ya, belum pernah ke kampus ya ini berarti ya? Udah, Pak, untuk yang praktikum pengujian mekanika tanah sama Pak Eko Suwarno. Oh gitu. Ya. Beberapa aja yang di Malang aja. Loh, kok malah duluan? Ini kan mekanika tanah. Harusnya kan praktikum itu kan setelah ini harusnya. Iya, Pak, digabung di semester ini. Oh, harusnya kan baru semester depan itu ya. Baru semester depan uji mekanika tanah. Setelah itu baru pondasi biasanya gitu. Makanya ini biasanya yang ngajar juga saya itu apa uji mekanika tanah itu. Oh iya nggak apa-apa nanti. Sebetulnya nanti untuk uji tanah tuh kita punya alat baru ya di gedung baru itu ya. Ada alat uji triaksial tuh ada nanti baru, dan sondir nggak tahu kalian sudah praktek sondir atau belum. Nanti ada alat yang baru juga di situ. Tapi nggak apa-apa nanti ya. Oh, digabung sekarang ya. Biasanya beda semester itu. Jadi gimana? Separuh masuk, separuh enggak gitu ya? Iya, Pak. Atau gantian maksudnya? Atau
sukarela yang masuk, siapa siapa yang enggak itu, atau gantian setengah semester? Eh, untuk yang pengujiannya tuh apa namanya, Pak Eko Suwarnonya Hmm. nyarankan yang bisa datang silahkan datang, Oh gitu. karena bapaknya praktikumnya maunya tatap muka. Hmm, hmm, iya. Itu ternyata kasihan yang rumahnya jauh ya, harus buka kos lagi kan. Kalau yang tinggal di Malang nggak masalah tuh. Tapi yang rumahnya luar kota itu harus uh, buka kos itu. Ini baru 43, 42 kan ya. Ini takutnya mau saya jelaskan sekarang nanti yang lain bingung nanti. Karena biasanya keluar itu di UTS itu. 44. Oke, kita tunggu aja dulu. Ini kalau dijumlah berapa ya? Ada 60 ya? Sekitar 60 ya kira-kira ya. Ada Pak. Hmm. Ade dulu dari mana SMA-nya? Saya dari Depok Pak, Depok Terus Jawa Barat. dari Malang? Di Malang rumah ini, rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Mulai apa di Depok? SMA, SMP? Dari SD Pak. Oh, SD ya. SD Oh, SMP SMA. SD sampai SMA di Depok gitu ya. Hmm. Hmm. Yang lain mungkin ada yang disampaikan. Kalau mata kuliah yang lain, sinkronusnya berapa kali direncanakan oleh dosennya? Eh, Macam-macam Pak. Kalau beda-beda, ada yang setiap pertemuan sinkronus, ada yang Oh, ada. dua, Nah, ada yang beberapa kali doang. hmm. Sebenarnya saya tuh ingin sering ini ya, supaya ini ya. Atau nanti kalau kemarin kan masih banyak semacam teori-teori gitu ya. Kalau ke depan mungkin kalau kita buat 2 minggu sekali atau gimana, keberatan nggak kalian? Itu hanya mikir ini aja. Kalau kalian nggak keberatan, saya malah senang tiap minggu sebetulnya. Tapi kan kondisinya masing-masing berbeda itu ya. Mungkin ada yang cari sinyal juga sulit gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Itu kalau kita sinkronus 2 minggu sekali atau gimana, gimana ya? Nah, nanti Kalau saya yang lain sih nggak mungkin, keberatan, mungkin uh, teman-teman yang lain. ya mungkin nanti sampaikan aja melalui grup WA ya nanti ya. Saya punya rencana 2 atau 3 minggu lah ya. Mungkin 2 minggu lebih. Anu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Karena saya takutnya ini kan Pak Rektor tuh menghimbau itu jangan sering-sering lah itu loh. Ya, itu pun setiap kali sinkronus hanya boleh apa eh, berapa menit itu ya? 2 kali 30 menit atau gimana? Anu, 100 meter 30 menit atau berapa itu? Artinya tuh nggak boleh sering-sering karena memberatkan mahasiswa gitu ya. Tapi kalau kita lihat di perguruan tinggi lain ya ada yang eh, sinkronus itu tiap minggu kalau 6 jam ya 6 jam di depan laptop ketemu seperti ini gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kalau saudara nggak keberatan ya saya nanti karena banyak hitung-hitungan nanti ke depan ya nanti saya akan sering membuka kelas walaupun nanti saya atur nggak usah terlalu lama-lama lah ya nanti saya carikan inti-intinya saja artinya supaya saudara nanti lebih paham hitung-hitungan gitu ya karena ini banyak hitungan ini nanti. Ini kelihatannya kok bertambahnya kok agak seret ya sudah kita mulai aja mungkin ya
dan nanti tidak terlalu malam, ya. Iya, Pak. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan Saudara Made ya, walaupun telat gitu, kalau mintanya hari Minggu itu mungkin kita bisa Senin kemarin itu kita sinkronus ya. Ya memang saya paham sekali ada hitung-hitungan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut gitu ya. Yang kenapa? Karena kebiasaannya di kuliah reguler yang tatap muka saja materi itu juga banyak yang agak kesulitan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin yang teori silakan saudara pelajari, nanti kalau baca-baca itu mungkin nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, yang memerlukan perhatian adalah hitungan yang tabel-tabel itu mungkin ya. Kenapa kok tiba-tiba angka itu dari mana gitu ya. Kaitan angka itu dengan gambar apa gitu ya. Baik, saya share saja ya. Oke, baik, kelihatan ya. Bisa direspon, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini sengaja saya tidak menggunakan Sudah, Pak, sudah. slideshow karena biasanya nanti macet. Ya. Gini aja, sudah kelihatan ya? Atau saya besarkan dikit ya, saya nanti. Oke ya. Baik, yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan Flownet. Ya, mana di slide saya sudah saya jelaskan bahwa Flownet ini adalah salah satu metode, ya, karena banyak metode ya. Salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menghitung atau mengetahui pengaruh dari aliran air di dalam tanah. Jadi intinya adalah ada air yang mengalir di dalam tanah. Ya, ini yang perlu saya tegaskan bahwa kenapa air itu mengalir. Nah, itu ya. Itu dulu ya. Kenapa air itu mengalir? Mungkin ada yang bisa menjawab ya, sudah membaca mungkin sedikit mengetahui kenapa air itu mengalir dalam tanah. Made mungkin ya sudah baca mungkin ya. Kalau boleh menjawab, mungkin karena ada perbedaan energi potensial, Pak. Ya, betul sekali. Oke ya, jadi karena ada beda tinggi potensial. Kalau nggak ada beda tinggi potensial, ya air itu nggak ngalir. Tapi begitu ada beda tinggi potensial, maka air itu akan mengalir dari yang berpotensial tinggi ke berpotensial rendah. Nah, oleh karena itu, banyak ahli itu mereka-reka bagaimana ya menghitung pengaruh dari aliran air tersebut, bagaimana menghitung debit airnya mengalir, bagaimana pengaruhnya nanti terhadap tempat di mana air itu keluar. Jadi kan nanti mesti ada tempat di mana air keluar kan, yaitu pengaruhnya seperti apa. Ya, salah satu yang dapat digunakan adalah menggunakan Flownet ini. Jadi Flownet itu sebenarnya adalah cara coba-coba, ya, cara coba-coba. Cara lain adalah ada yang closed form solution, yaitu dengan penyelesaian matematis yang memang ada, ya, tapi tidak saya berikan karena ini ya. Closed form itu adalah penyelesaian secara matematis dengan rumus-rumus, mungkin dengan menggunakan grafik gitu ya. Ada rumus yang sudah disederhanakan, tinggal kita menggunakan grafik aja, itu termasuk dalam closed form solution ini. Yang mungkin banyak digunakan sekarang adalah model solution, yaitu dengan permodelan, yaitu menggunakan software-software yang ada gitu. Hanya saja karena kita tidak fokus pada materi ini ya, maka ya ini sekedar tahu aja bahwa saudara nanti kalau nemu softwarenya bisa menggunakan permodelan gitu ya, dengan pendekatan banyak ya, pendekatannya ada yang elemen hingga, ada yang beda hingga, ada yang pendekatan lain-lain. Nah, yang akan saya jelaskan adalah yang menggunakan pendekatan ini, coba-coba yang menggunakan Flownet ya. Flownet sendiri apa ya? Jadi ini dulu tadi yang saya tanyakan, bahwa aliran air terjadi akibat perbedaan total head. Jadi ada beda tinggi potensial ya. Jadi air itu akan merembes atau mengalir dari titik yang dengan tinggi tekan lebih tinggi ke tinggi tekan lebih rendah ya. Flownet itu sendiri adalah gambaran ya. Itu reka-reka, artinya
di dalam kenyataannya ya nggak persis seperti itu sebetulnya. Hanya para ahli itu menggambarkan nanti kalau ada air mengalir dari tempat yang mempunyai tinggi tekan lebih tinggi ke tinggi tekan lebih rendah, maka polanya adalah seperti itu. Makanya di sini menggambarkan pola aliran air dalam tanah. Ya, kalau pendekatannya ya ada persamaan kontinuitas dari Laplace ini ya, bahwa air itu yang masuk dan yang keluar itu sama atau dianggap sama, artinya tidak ada air yang hilang kan di situ ya. Walaupun sebetulnya ya nggak seperti itu juga, tapi untuk memudahkan membentuk rumus matematisnya kan harus ada asumsi-asumsi gitu ya. Ini sudah kita lewati aja. Yang penting bagaimana nanti saudara menggunakan ini. Nah, ini dulu yang penting adalah bahwa di dalam flownet itu ada 2 garis ya yang harus digambarkan ya. Nah, di sini garis itu tentunya diturunkan dari persamaan ini ya. Jadi ada yang disebut dengan garis aliran atau flow line, di mana garis aliran ini adalah apa? Menggambarkan partikel-partikel air yang mengalir dari bagian yang mempunyai energi lebih tinggi ke energi lebih rendah. Yang satu lagi adalah garis ekipotensial, yaitu yang mana garis itu menggambarkan titik-titik yang mempunyai energi potensial sama. Nah, gambarnya ini. Saya ini tuh. Nah, ini. Ya. Jadi misalkan ada sungai ini ya, bayangkan aja ini sungai, karena keperluan sesuatu ini dipasang turap. Ya itu ya. Sehingga yang tadinya airnya itu ke sana itu ya, dengan dia pasang turap maka dia akan terbendung gitu ya. Jadi terkungkung di sini. Ya. Dengan demikian maka yang tadinya permukaannya sama sini ya, ini bisa dilihat ya, saya menggerakkan ini ya, tanah ini ya. Ya. Maka dengan adanya turap ini, jadi turap itu apa? Mungkin saudara yang sering melihat pekerjaan di sungai itu kan ada ini ya, bilah-bilah dari beton, ada bilah-bilah dari baja itu yang dipasang di sungai itu ya, atau di tepi-tepi sungai itu ya. Kalau di Jakarta mungkin di tepi-tepi sungai itu sudah dipasang secara rapi bilah-bilah dari beton ya, untuk menggantikan batu kali kan gitu ya. Sehingga sungai atau parit di Jakarta itu rapi-rapi gitu ya. Itu seat pile ya, atau turap itu ya. Yang fungsinya adalah untuk menjaga supaya air itu tidak merembes ke yang diinginkan. Jadi misalkan penggunaan lain adalah untuk cover dam ya, nanti di contoh soal ada. Misalkan ada pekerjaan membuat ngecor kolom jembatan di tengah sungai, itu kan sering-sering saudara melihat itu ya. Nah, supaya pekerjaannya tidak terganggu, maka di sekeliling tempat di mana akan dicor, maka didirikan turap-turap ini yang nantinya turap itu berfungsi untuk menjaga supaya air sungai itu tidak masuk ke area kerja dari tempat yang akan dicor, itu ya. Nah, tadi kembali ke sini yang prinsip dari flownet tadi ya, bahwa dengan kita pasang turap maka muka air akan naik. Di satu sisi ya, di bagian hulu mukanya lebih tinggi daripada di bagian hilir ya, di hulu lebih tinggi dari di hilir. Karena ada beda tinggi potensial, maka di sini air akan berusaha untuk menyamakan potensialnya tadi itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara merembes ke bawah ini. Kenapa kok nggak merembes melalui turap? Ya, karena memang turap itu dibuat dari material yang kedap air, sehingga tidak bisa dilalui oleh air. Ya, jadi ini yang disebut dengan garis flow line atau garis aliran, yaitu menggambarkan arah dari air mengalir dari tempat yang mempunyai potensial tinggi ke potensial rendah. Ya. Di satu sisi tadi ada garis satu lagi, yaitu garis ekipotensial, yang mana garis ekipotensial ini yang di sini tergambarkan dengan garis yang putus-putus itu ya, itu menggambarkan tempat-tempat atau titik-titik yang mempunyai energi potensial sama. Jadi misalkan kita punya suatu alat untuk
mengukur tinggi tekan air itu, maka di tempat-tempat inilah ya yang tergambarkan sebagai garis putus-putus itu menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai energi potensial yang sama. Ya. Jadi yang disebut flow net ini adalah gabungan dari gambar garis aliran atau flow line dan garis ekipotensial. Nah, ini biasanya ini yang dalam mengerjakan soal itu salah di sini. Jadi menggambarnya adalah ada patokannya, jadi nggak sekedar menggambar gitu ya. Yang pertama adalah asumsinya dulu. Semua bagian yang kedap ya itu dianggap sebagai garis aliran. Pak diamati dulu. Yang kedap air itu yang mana? Yang kedap yang pertama adalah turap, ini jelas kedap ini. Maka permukaan turap ini dianggap sebagai garis aliran. Kemudian bagian tanah yang kedap ini, yang tidak lolos air, ini juga dianggap sebagai garis aliran. Ya. Jadi yang dianggap sebagai garis aliran, ya selain memang garis aliran sendiri adalah bagian yang kedap ini, tanah ini ya, batas antara tanah yang lolos air dan tanah yang tidak lolos air, dan turap. Terus yang masuk pada garis ekipotensial adalah muka tanah. Jadi muka tanah itu dianggap sebagai garis ekipotensial. Yang harus juga saudara ketahui bahwa kan dua garis ini arahnya saling berpotongan. Nah, di dalam menggambar garis ekipotensial dan garis aliran, maka perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial membentuk sudut siku atau berbentuk siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat atau mendekati 90 derajat. Ya, itu yang pertama. Artinya harus saling tegak lurus ya, jadi tegak lurus. Tadi ini kan garis ekipotensial, ini garis aliran, maka perpotongan antara garis aliran dengan garis ekipotensial membentuk tegak lurus ya, tegak lurus. Walaupun kalau saudara amati ya nggak tegak lurus amat ya, tapi diusahakan ini tegak lurus ya. Ini garis ekipotensial, garis aliran, maka perpotongan ini dengan ini harus membentuk tegak lurus ya, dibuat tegak lurus. Kemudian antara parit aliran dengan ekipotensial, nah ini perpotongan bidangnya adalah mendekati bentuk bujur sangkar. Makanya ini saya beri tanda hijau itu adalah bahwa bentuk ini mendekati bujur sangkar. Ya, ini mendekati bujur sangkar, ini juga mendekati bujur sangkar. Ini sebetulnya kalau ada yang lain kan berarti juga ada tambahan gini ya. Nah, ini juga berbentuk bujur sangkar. Ya, jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah bagian kedap dianggap sebagai garis aliran, ya. Kemudian perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial membentuk sudut siku atau tegak lurus. Kemudian bidang yang terbentuk antara bidang aliran dan ekipotensial membentuk bidang bujur sangkar. Jadi itu ya yang harus nanti saudara ingat-ingat di dalam menggambarkan flow net adalah itu ya. Mungkin sudah ada di tulisan saya ini, mungkin ya. Ini penjelasannya garis aliran itu apa, ini dibaca sendiri ya nanti. Kemudian flow net dibentuk sedemikian rupa sehingga garis aliran memotong tegak lurus garis ekipotensial. Elemen flow net dibentuk mendekati bentuk bujur sangkar. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ya. Kemudian ini penjelasan yang lain. Muka tanah dianggap sebagai garis ekipotensial. Muka lapisan tanah kedap dianggap sebagai garis aliran. Ya. Muka turap karena kedap juga dianggap sebagai garis aliran. Garis aliran memotong garis ekipotensial tegak lurus, ini semua ada yang saya jelaskan tadi itu ada di sini semua. Yang juga harus saudara ketahui adalah bahwa tidak mungkin satu garis aliran memotong garis aliran yang lain atau garis ekipotensial memotong garis ekipotensial lain. Misalkan ini, misalkan garis ini tuh memotong ke sana, nggak mungkin. Ya, jadi garis aliran satu tidak mungkin berpotongan dengan garis aliran yang lain. Ya, jadi harus ada parit seperti ini, ya, disebut dengan parit aliran ini. Nggak mungkin nanti saudara gambar itu terus ini tiba-tiba bengkok ke sana, itu nggak mungkin. Ya,
Atau garis ekipotensial tiba-tiba gambarnya sini tiba-tiba ke sana, nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin satu garis ekipotensial berpotongan dengan garis ekipotensial yang lain. Ya itu ya. Itu prinsipnya itu yang harus dipegang. Karena namanya pendekatan ya nanti masing-masing orang itu hasilnya ya nggak bisa sama persis karena cara gambarnya juga berbeda gitu ya. Jadi nggak sama persis. Kemudian ini adalah aplikasinya untuk apa saja ya. Yang jelas tadi gambarnya kan sudah turap ya, maka misalkan di sini ada turap gitu, maka sebelum gambar ruwet coba gambar yang tadi ini. Ya. Jadi kalau misalkan di sini apa namanya dipasang turap, maka di sini akan ada aliran, maka karena adanya aliran ini maka di sini seolah-olah nanti ada tekanan yang harus ditahan oleh turap, yang harus saudara hitung besarnya berapa, ya. Di tekanan terhadap turap itu berapa, ya. Biasanya tekanan terhadap turap itu dihitung pada titik-titik pertemuan antara ini garis aliran dengan garis ekipotensial ini di titik-titik ini, ya. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian nah, ini contoh soal ya. Jadi misalkan nanti ini aja ya, ini soalnya nanti tolong dibaca sendiri aja ya. Yang hal penting ini adalah bahwa ini ya, kedalaman air muka dinding 4 meter, sedangkan muka air tanah di belakang dinding 2,5 ya. Ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah ini ya. Jadi saudara harus pintar membayangkan ya sekarang ya. Jadi kalau ada arsir seperti ini adalah muka tanah, ya. Ini muka tanah. Ini WT itu water table ya. Jadi muka air tanah ya. Jadi ini dipasang turap di sini. Jadi turapnya ini, ya, dipasang turap, ya. Ini muka air di depan turap. Jadi istilahnya nanti terkait dengan tabel itu ada belakang turap ini ya, titik-titik di belakang turap, dan ini titik-titik di depan turap. Ya. Pertanyaannya di sini kok nggak ada garisnya, kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ini ada garisnya di sini. Ya. Nah di sini kok nggak ada garisnya, kenapa ya? Jawab. Ya. Mungkin karena itu di atas muka tanah, Pak. Ya betul. Jadi sekali lagi bahwa flow net ini adalah menggambarkan aliran air di dalam tanah. Ini kan sudah di atas tanah. Walaupun ada air, tapi bukan air tanah, tapi air permukaan. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari apa tadi aliran air di dalam tanah ya. Jadi nggak mungkin nanti di sini saudara nanti gambar flow net-nya sampai sini nggak mungkin. Tapi masih aja ada nanti di dalam ujian tuh ini gambarnya sampai ke sana-sana gitu ya. Nah ini. Jadi sekali lagi yang saudara gambarkan adalah aliran air di dalam tanah. Jadi tanah itu yang mana? Ini tanah, ini ada. Biasanya nanti saya juga memberi arsir seperti ini. Ini tanah ini, muka tanah ini ya. Nah, ini muka tanah. Kalau muka air itu mesti tandanya segitiga terbalik seperti gini. Ya. Nah, ini. Atau ada tulisannya nanti MT MA muka air ya. Atau muka air tanah MAT atau GWT groundwater table ya. Nanti pokoknya ada tulisan-tulisan yang menunjukkan itu apa garis-garis itu ya. Karena ya tidak semua orang nanti paham gitu ya. Kalau ini mesti tanah kedap ini. Arsir seperti ini itu adalah, ini sudah kesepakatan untuk menggambar itu bahwa ini adalah arsirnya tanah kedap. Yang penting sekali adalah saudara ini betul dulu. Ya, betul dulu menggambarnya. Kemudian dipahami. Ya, tadi ada datum gitu ya. Datum itu adalah acuan ya yang kita gunakan untuk menghitung elevasi ini nanti ya. Nanti di tabel ada Z ini ya. Ini. Z itu apa? Z itu adalah kedalaman atau jarak
yang diukur terhadap acuan. Acuannya apa? Acuannya ya datum ini tadi. Jadi angka-angka Z ini, kembali ya, angka Z ini semuanya ini ya, semua angka ini diukur dari datum, diukur dari sini. Kenapa ada min? Karena ke bawah, ya, kan itu arahnya ke bawah. Kalau ke atas dari datum, tandanya positif. Seperti nanti kalau saudara gambarnya di gedung itu ya, datumnya biasanya kan muka lantai itu ya. Muka lantai itu dianggap sebagai 0, nanti di atas lantai tandanya positif, misalkan tingginya pintu 2,5 meter, jadi plus 2,5 diukur dari lantai. Kedalaman pondasi batu kali misalkan min 1,2, artinya kalau diukur dari muka lantai itu sedalam 1,2 meter. Ya, jadi min plus di sini menunjukkan arahnya kemana. Jadi kalau min seperti ini artinya ya diukur dari datum tadi itu ini ke bawah. Misalkan titik 3 ini, ya, maka ini kedalamannya adalah berapa? Kalau ini 0, berapa? Berarti ke bawah berapa ini? Berapa elevasi titik 3 ini? Ini datumnya di sini 0 plus minus 0 di sini. Berarti titik 3 berapa? Minus 4. Minus 4 ini. Ya. Yang lainnya misalkan titik 2 2,7 dari mana ini? Misalkan titik 2. Titik 2 itu di sini. Ya, 2,7. Ya ini tergantung saudara, tapi gambar itu perkiraannya di mana kan itu ya. Ya ini namanya tadi sudah di awal saya mengatakan bahwa ini adalah cara coba-coba, sehingga di sini untuk titik-titik ini ya nggak ada yang sama tepat gitu ya. Tapi misalkan saudara skala itu juga nggak apa-apa gitu ya. Di skala supaya mendekati apa namanya elevasi yang sebetulnya ya nggak apa-apa. Tapi menurut gambar ini elevasi dari titik 2 itu adalah min 2,7. Titik 4 5,5 misalkan ya. Jadi titik 4 ini 5,5, kalau ini 4, ini 5, mungkin di sini ini 5,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa titik-titik ini diukur dari datum ya. Jadi 00-nya atau acuan ukurnya adalah dari datum ya, dari datum. Oke ya. Kemudian ini dulu, coba saudara paham dulu. Jadi di soal saya biasanya nanti flownet itu belum ada, ini yang gambar saudara. Ya, gambar yang ada adalah nanti hanya ada muka tanah, ada air, ada turap saja. Ini flownet ini belum ada. Apalagi ini, ya. Jadi sayang saya nggak sempat menggambarkan sebelum ada flownet ya. Jadi gambar aslinya adalah ini, garis, ya. Nanti WT ini, water table, ya. Nanti ada air ini, ada air ini, ada ini. Yang gambar ruwet-ruwet yang menggambarkan flownet itu belum ada, ya. Tapi angka-angka ini ada semua, ya. Yang belum ada adalah flownet ini plus distribusi. Jadi ini adalah gambar distribusi tekanan terhadap turap. Ya, menggambarkan nanti posisi mana yang tekanannya paling besar dari gambar distribusi tekanan ini. Mungkin saudara masih ingat di mata kuliah mekanika teknik statis tertentu itu ya, kan nanti ada gambar gaya geser atau bidang gaya lintang, ada gambar momen itu ya, ini semacam itu. Hanya ini adalah menggambarkan tekanan terhadap turap ini pada titik-titik tertentu. Ya, ini kebetulan yang dilihat adalah di titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya sesuai dengan ini. Ya, jadi di soal itu ini belum ada, ini belum ada. Nah, tugas saudara adalah menggambarkan ini nanti. Pertama menggambarkan flownetnya dulu, baru nanti menghitung menggunakan tabel ini. Dari tabel ini nanti angka terakhir ini akan saudara gambarkan menjadi gambar yang ini. Nah,
ini baru bisa digambarkan setelah saudara menemukan ini, angka ini. Ya. Jadi gambar yang tadi itu adalah gambaran dari angka-angka tekanan terhadap turap ini. Oke ya. Oke, ini dulu. Silakan ditanyakan kalau belum jelas sebelum masuk ke hitungan. Ada yang tanyakan? Saya bertanya Pak, Hmm. untuk menggambar garis aliran dan garis ekipotensialnya itu kayak bebas gitu ya Pak ya? Maksudnya berarti kayak jarak tiap lengkungan ke lengkungan yang lainnya itu tidak ada ketentuan gitu Pak? Nggak ada. Jadi maksudnya bebas itu adalah tetap kita menggunakan acuan kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi itu, ya. Nanti bahwa perpotongan ini antara garis ekipotensial dan garis aliran harus tegak lurus itu tetap harus dipegang gitu ya. Artinya nggak boleh semau kita terus nanti miring gini gambarnya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba miring terus memotong ini nggak boleh. Jadi tetap tadi garis aliran tidak mungkin memotong garis aliran lain, garis ekipotensial tidak mungkin berpotongan dengan ekipotensial lain, ya. Bidang yang terbentuk membentuk mendekati bujur sangkar, perpotongan garis aliran, garis ekipotensial membentuk tegak lurus atau siku-siku, itu harus tetap dipegang. Walaupun saudara nanti bebas, artinya harus nanti kaidah-kaidah nih bentuknya bujur sangkar dan sebagainya itu harus tetap terpenuhi, gitu ya. Harus tetap terpenuhi, gitu ya. Terima kasih Pak. Oke ya, sudah ya. Ada yang lain? Kalau sudah, ini pahami dulu bahwa ini nanti yang gambar saudara, ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi itu, ya. Asumsinya juga harus sama. Semua bagiannya kedap itu dianggap garis aliran, permukaan tanah garis ekipotensial, gitu ya. Tetap itu ya. Jadi sekali lagi gambar ini nanti belum ada. Gambar ini apa lagi, ya? Ini saudara gambar untuk menghitung, hasil hitungannya digambarkan sebagai ini. Nah, ini yang banyak salah juga adalah ada mahasiswa menjawab, gambar ini ngawur di sembarang tempat. Jadi gambar ini nggak boleh ngawur, karena ini adalah menunjukkan besarnya tekanan di sini. Oh, dengan melihat ini, maka di titik ini tidak ada tekanan, nol nih tekanannya. Ini nol ini. Jadi, arti dari gambar distribusi tekanan ini adalah semakin jauh simpangan dari sumbu tegak ini, garis tegak ini, maka menunjukkan tekanannya semakin besar. Ya. Semakin dekat dengan garis tegak ini, maka semakin kecil atau nol di sini. Jadi kalau ini di titik ini berarti nol, tekanannya nol di sini. Ya. Di sini tekanannya paling besar ini. Ya, jadi di titik 1 itu yang tekanannya paling besar, itu ya. Itu. Ya. Jadi ini baru bisa digambarkan dan posisinya harus di sini, lurus ini. Kalau ini ada tulisan 1 berarti menunjukkan besarnya tekanan di titik 1 ini. Nah, kalau boleh digaris ya ini ada garisnya ke sana. Seret 2 garis ke sana, 3 garis ke sana, 4 ke sana, 5 ke sana, 6 ke sana. Atau kalau Mbak mau gitu ya dibalik ke sana boleh di sebelah kiri. Ya, tapi tetap ini ya posisi titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus sesuai dengan ini. Gitu ya. Oke ya. Oke, dah kalau sudah coba saya jelaskan satu persatu tabel ini. Nah, di slide itu untuk menghitung ini ada satu contoh yaitu di titik 4 gitu ya, di titik 4 ini. Yang pertama dulu Z ini. Jadi Z ini adalah ditentukan yaitu jarak terhadap datum yang tadi saya jelaskan. Ya. Jarak terhadap datum. Jadi ini semua titik 1 terhadap datum berarti 0. Titik 2 berapa ini? Titik 3 berapa? Titik 4 jadi dari ini diukur ke bawah. Titik 5 diukur ke bawah. Titik 6 ke bawah. Titik 7 di bawah gitu ya. Jadi dari sini ngukurnya. Ya. Nah ini adalah sudah ada angka-angkanya, tinggal nanti diperkirakan aja nanti ya. Kalau tidak di skala ya diperkirakan kira-kira berapa ini. Gitu ya. Itu untuk Z. Ya, jadi tandanya min. Kenapa min? Karena ke bawah ya. HB ya, jadi HB itu adalah ada penjelasannya di sini ya.
bahwa angka-angka itu ini sebagai contoh tuh energi tekan di titik 4 ya, titik 4 tuh di sini, 4 di sini. Nah, di sini ada 4 belakang, ada 4 depan ya. Belakang itu adalah belakang turap. Jadi kalau yang tekanannya tinggi di sini berarti ini adalah posisi belakang atau hulu ya. Jadi yang bagian hulu itu adalah belakang, yang bagian hilir itu adalah bagian depan dari turap maksudnya. Belakang turap, ini depan turap. Jadi titik 4 itu ada 4 tekanan dari belakang turap, 4 tekanan dari depan turap, kan itu ya. Titik 5 juga sama, tekanan dari belakang, tekanan dari depan. Kalau titik 1, tekanan dari depannya berapa ini? Titik 2, tekanannya berapa dari depan? 0, nggak ada, karena nggak ada aliran dalam tanah kan, karena bukan tanah di sini. Jadi di sini bagian depan tuh nanti mesti 0 ini. Nah ini. Jadi HB, B itu adalah belakang ya, back ya. Jadi nggak tahu ini, saya ikut di buku ini, ngambil dari salah satu buku ya. B itu ya, bagian belakang, back. V front ya, F front ya, depan. Ya. Jadi bagian belakang, ya, tekanan belakang turap, ini depan turap. Cara ngitungnya gimana angka-angka ini? Nah, di sini diberi satu contoh di titik 4 di sini. Ya, di titik 4 ini. Ya, titik 4. Kita gunakan flownet sebagai dasar untuk menghitung ini. Ya. Coba dilihat sekarang ya. Yang pertama setelah saudara gambarkan ya, pada kedua sisi turap pada ketinggian permukaan tertentu diberi nomor 1 sampai 7 ya. Sebagai contoh nanti di permukaan nomor 4 ya. Di titik 4 tadi bagian belakang, maka di sini ada angka 8,8 dibagi 12 kali 2,5. Kita jelaskan dulu angka-angka ini apa. Ya. Yang pertama 8,8. Jadi dasar kita menghitung adalah adanya potensial drop. Jadi potensial dropnya adalah yang diberi ND itu ya, potensial drop itu ada berapa? Dengan ada berapa tadi? 12 itu adalah potensial drop. Yaitu jumlahnya ini. Jumlahnya kotak-kotak kalau di sini ya. Supaya gambarnya kotak-kotak saja. Ini berapa potensial dropnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ND-nya adalah ada berapa tadi? 12 ini. Jadi 12 ini asalnya dari sini. Berapa jumlahnya potensial drop-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang 8,8 di sini. Ya, yang 8,8 ini. Yang 8,8 itu adalah titik 4 itu, yang bagian belakang. Ya, titik 4 bagian belakang, ingat ya. Jadi ada 4 bagian muka, bagian 4 bagian belakang. Titik 4 bagian belakang itu nomor berapa ini dari garis ini? Perpotongan antara ekuipotensial dengan garis aliran itu. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nomor 4. 9-nya kan di sini. Berarti kalau di sini ya kira-kira 8,8 gitu ya. Jadi di titik ini nomor perpotongannya adalah 8,8 ya. Terus tadi ada angka 2,5. 2,5 itu adalah beda tinggi potensial. Kalau itu sudah jelas, beda tinggi potensialnya adalah ini ya, water table yang ada di dalam tanah dengan muka air yang di sini. Jadi adalah 2,5 itu beda tinggi potensialnya ini, yang 2,5 ini, ya. Beda tinggi potensial 2,5, ya, oke ya. Jadi untuk titik 4 bagian belakang diperoleh 8,8 dibagi dengan 12
kali 2,5 sama dengan 1,83. Ini dah urusannya kalkulator kalau udah ini. Kita cek yang depan, ya, yang depan. Depan tuh yang bagian hilir di sini. Jadi titik 4 di sini ini adalah perpotongan dari garis segi potensial nomor 1 kan ya, kalau diukur dari sini ya. Jadi potensial dropnya kan ngitung dari sini tadi. Ya, berarti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti 4 itu adalah 1, tadi dibagi dengan ND-nya, banyaknya potensial drop yang 12 tadi, dikalikan dengan beda tinggi potensial. Sehingga di sini hitungannya adalah untuk tekanan depan turap 1 dibagi 12 kali 2,5, ini sudah 0,21. Coba cek yang nomor 1 misalkan. Kalau nomor 1, bagian belakangnya berapa ini? Ada yang bisa? Z-nya 0. Ya. Terus, ada yang bisa? Kita lihat di sini. Bagian belakang di sini. Berarti hitungannya gimana tadi? Ada yang bisa? Jadi hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi angka ini diperoleh dari bagaimana tadi? 11 dibagi 12 kali 2,5 ketemu ini. Coba ada yang buka kalkulator nggak coba? 11 dibagi 12 kali 2,5 sesuai dengan ini tadi. Untuk nomor 1 berarti 11 dibagi 12 kali 2,5. Ada yang ngitung? Iya Pak, 2,3. Oke. Tahu ya berarti ya. 11-nya dari mana? Hitung aja ini nomornya kan ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau nomor 2 berarti ya 10 dibagi 12 kali 2,5. Gitu ya. Oke ya. Oke, itu bagian belakang. Untuk bagian yang depan sama ya, hanya aja tinggal menyesuaikan saja nanti ya. Itu perpotongan nomor berapa dibagi dengan ND-nya 12 dikalikan dengan beda tinggi potensial. Ingat ya, yang ada perpotongannya itu adalah yang ada tanahnya. Kalau nggak ada tanahnya berarti nggak ada perpotongannya. Sehingga untuk titik 1, 2, 3 ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada potongannya itu ya. Jadi nggak ada tekanan dari depan, yang ada tekanan dari belakang karena di bagian depan itu air, yang belakang itu kan tanah. Ya, jadi prinsipnya adalah kita menghitung tekanan aliran air dalam tanah, bukan aliran air di atas tanah. Sehingga ini kan air ya, air biasa, bukan di dalam tanah ya. Jadi nggak ada gambarnya di sini. Ya. Oke, kemudian berikutnya prinsipnya seperti itu ya tadi ngitungnya ya. Dah, setelah itu tinggal kita menghitung tekanannya berapa besarnya. Ya, yang kita hitung kan tadi ada tekanan dari belakang nih, ya, tekanan dari belakang, tekanan dari depan. Besar mana? Kan itu ya. Jadi kita cari netonya. Neto itu selisih antara tekanan belakang turap dan depan turap. Sehingga di sini sebagai contoh ya. Nah, di sini pada elevasi permukaan 4 ya, itu elevasinya 55, Z-nya tadi lah ya. Jadi elevasinya atau Z-nya 55 ini. Ya. 55, maka di sini besarnya tekanan neto adalah tekanan di belakang turap dikurangi dengan tekanan di depan turap. Besarnya tekanan di belakang turap berapa? Yaitu 9,8. 9,8 ini apa? Berat isi dari air.
dalam satuan kilonewton. Ingat ya, yang sudah ingat-ingat kan berapa berat volume atau berat jenis air? 1 kan itu ya. Nah, coba mulai sekarang nanti ya akan banyak saya gunakan ini ya. Jadi kalau satuannya kilonewton per meter persegi, tekanannya ya per meter kubik ya kalau berat isi ya. Kalau kilonewton per meter kubik maka besarnya bukan lagi 1 tapi 9,8 ya. Jadi 9,8 itu adalah berat volume atau berat isi daripada air. Kalau lengkapnya ya 9,81 ya, apa 2 itu ya. Nah, tapi boleh saudara tulis 9,8 itu aja, nggak apa-apa. Ya. Bahkan ada buku-buku itu yang dianggap 10 juga ada. Ya. Tapi lebih baik kalau, jadi intinya adalah gamma W ini ya, kalau notasinya adalah gamma. Ya. Yang seperti Y, gamma W ya, berat isi air ya. Berat isi air dikalikan dengan tinggi energi total plus elevasi. Ya, ini adalah energi tinggi tinggi energi di titik 4, ini adalah elevasi. Ya. Kemudian yang bagian depan ini adalah berat volume, ini adalah energi tinggi energi total di bagian depan ditambah dengan elevasi, ya, dikalikan dengan berat volume dari air. Nah, nanti selisih ini dan ini berapa? Ini menunjukkan tekanan yang terjadi di titik 4, ya, tekanan yang terjadi di titik 4 di sini. Ya, jadi ini adalah belakang dikurangi depan. Nah, ini nanti digambarkan di sini. Ini adalah besarnya tekanan terhadap turap akibat tekanan air yang mengalir di dalam tanah. Ya, jadi ada tekanan sebesar yang tadi itu di titik 4. Titik 1 bagaimana? Ya sama. Karena titik 1 itu bagian depannya nggak ada tekanannya, artinya tekanan akibat aliran ya. Kalau tekanan hidrostatis ada, tapi yang kita hitung adalah tekanan akibat aliran air. Maka yang ada adalah hanya tekanan di belakang turap saja. Ya. Jadi angka ini adalah apa? Apa kira-kira ini? Kalau dilihat rumusnya, angka itu berasal dari mana itu? Dari sini, ya. Nah, di titik 1 misalkan, ya. Ini coba diamati ini. Ini 2,3 ya. Ini 0. Jadi yang ada hanya tekanan di belakang turap itu ya. Coba sambil di ini ya nanti ya. Intinya adalah saudara nanti dapat melihat dari sini ya. Kalau di bagian misalkan bagian depan 0 berarti yang ini nggak ada gitu ya. Yang ada hanya yang ini gitu ya. Nah ini ya. Ini berarti dari mana ini asalnya? Ayo saudara Made, bisa nggak ini? Ini dari mana ini? Izin menjawab, Pak. Nah, silakan. 2,3 dikali 9,8. Betul, ya sudah ngerti berarti. Ya, jadi dari sini kan, contohnya kan 9,8, 2,3, ini kan 0 tadi, ininya. Iya, betul ya? Z-nya kan 0 tadi? Iya, Pak, betul. 0. Nah, berarti yang ada adalah di bagian belakang ini, 9,8 kali 2,3 plus 0, ya betul ya, min 9,8
dalam kurung 0 plus 0. Tinggal perkalian antara 9,8 kali 2,3 saja, kan gitu ya. Hasilnya adalah 22,6. Ini kalau kurang-kurang dikit ya, harus maklum ya. Ini mungkin ya kalau dihitung pakai kalkulator ini enggak sama persis bulat gini ya, mungkin ada yang pembulatan dan sebagainya. Tapi intinya adalah mendekati dengan itu. Ya. Coba sekali lagi yang ini, ya. Nah ini yang titik 7 misalkan, ya. Angka 2,1 itu dari mana? Jadi tadi apa? 9,8 itu ya. Dalam kurung 1,25 ya. Dikurangi ini artinya ini itu kan ini tambah ini ya. Ya. Ini kurang ini berarti kan ini ya. Berarti sebetulnya tinggal ngalikan aja 9,8 dikalikan ini ya. Dikurangi 9,8 dikurangi ini. 9,8 kali ini. Ya, tinggal ini. Ya coba dihitung pakai kalkulator coba. Betul enggak itu? 9,8 kali 9,95 ya, dikurangi 9,8 kali 9,74. Betul enggak? Hasilnya kurang lebih ini, artinya enggak harus 2,1, mungkin 2,1 lebih atau 2,0 berapa yang mendekati 2,1. Ada yang ngitung coba ngitung? Betul, Pak. Betul ya. Oke ya. Ini sendiri asalnya dari mana? Ya ini Pak ini ya. Ini sendiri dari mana? Ini adalah ini dikurangi ini. Main ya, jadi plus yang ini ya. Ini ditambah ini ketemu ini. Ini dari mana? Ini tambah ini ketemu ini. Coba dihitung pakai kalkulator coba. Berarti ini tambah ini ketemu ini. Itu ya. Ini tambah ini ketemu ini. Nih, rumusnya kan nih, itu ya. Ini gak sulit sebenarnya, ini tinggal memahami itu aja kok. Oke ya. Oke. Kalau sudah kita beri satu lagi. Ini ternyata yang turap itu ada dua tapi intinya sama ya. Oke. Kemudian sekarang yang tekanan terhadap bawah bendungan ya. Jadi soal lain ini adalah ini masih turap, saya carikan yang bendungan aja. Karena prinsipnya sama ini, hanya beda angka saja ya. Tapi prinsipnya sama ngitung ya. Ini misalkan ada ini ya. Ini ya. Ini langkahnya inilah ya. Langkah mengerjakan. Jadi ada soal ini, langkah mengerjakannya adalah pertama gambar flownet-nya dulu dengan berpedoman pada kaidah-kaidah menggambar flownet yang tadi itu. Kemudian tentukan jarak garis segi potensial di bawah bendungan air. Tentukan jumlah parit alirannya NF ya. Jumlah paritnya berapa ini? Paritnya ini berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dikit ya bisa dianggap 4,5 kan itu ya. Kemudian hitung potensial drop-nya ya berapa ya. Kalau untuk kasus yang ini potensial drop-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi potensial drop-nya atau ND-nya adalah ada 15. Ya. Sama ini dengan yang tadi, coba diamati ya bahwa yang kedap-kedap itu dianggap sebagai garis aliran. Yang kedap itu mana? Ini kedap. Ini kedap, ini turap. Ini turap di bawah bendungan. Ini kedap. Berarti dalam menggambar nanti nggak mungkin saudara garis yang ini tuh memotong ke sana, nggak mungkin. Atau garis ini tiba-tiba memotong ke sana, nggak mungkin. Garis ini memotong ke sana, nggak mungkin. Karena sama-sama garis alirannya. Ya, jadi harus tidak boleh berpotongan. Ya, ini ya, ini arah aliran airnya adalah seperti ini.
kenapa ada turap di sini? Nah, ini ya tentunya kalau nggak ada turap kenapa, kalau ada turap seperti apa. Jadi turap di sini dipasang untuk supaya aliran air itu jauh gitu ya. Kalau nggak ada ini kan air itu kan langsung ke sana. Sehingga nanti tekanan angkat terhadap dasar bendungan akan semakin besar. Oleh karena itu dijauhkan dengan dipasang suatu struktur yang tahan kedap air. Sehingga nanti air yang harusnya ke sana karena ditahan oleh suatu struktur yang kedap air, maka airnya mengalirnya jauh ke bawah gitu. Ya. Oke. Jadi di soal itu nanti garis-garis ini nggak ada ya. Yang gambar adalah saudara sendiri nanti. Ya. Oke. Yang diamati lagi adalah muka-muka airnya ada di mana saja ini. Nah, ini berarti oh ini muka tanah ini arsir ini. Ini muka tanah. Ini muka air ini ya. Jadi diberi kode apa tidak, kalau ada arsir seperti ini maka ini artinya adalah muka air kan itu ya, muka air. Ini mesti muka tanah kedap itu yang bentuknya seperti ini. Jadi ini tanah yang tidak kedap, ini tanah kedap gitu ya. Oke, tadi dalam menggambar flownet adalah bagian yang kedap dianggap sebagai garis aliran, permukaan tanah dianggap sebagai garis ekipotensial. Garis ekipotensial tidak mungkin berpotongan dengan garis ekipotensial lain. Garis aliran tidak mungkin berpotongan dengan garis aliran lain. Perpotongan antara garis aliran dengan garis ekipotensial membentuk sudut siku atau siku-siku. Ya. Ekipotensial, aliran, siku. Aliran, potensial, siku. Bidang terbentuk mendekati bujur sangkar. Bidang terbentuk mendekati bujur sangkar. Ya, ini jangan diprotes, ini kok enggak bujur sangkar? Iya, ya, dianggap mendekati ya ini ya. Karena namanya coba-coba itu ya seperti itu. Ya, ini mendekati bujur sangkar ini. Oke, diberi nomor. Yang diberi nomor apa? Titik-titik di mana kita akan menghitung tekanan terhadap bawah bendungan. Di mana itu? Di perpotongan antara garis ekipotensial dengan dasar bendungan. Jadi dasar bendungannya adalah ini. Ini perpotongan ekipotensial ini dengan ini diberi nomor 1. Ekipotensial ini dengan ini nomor 2. Nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. 7,5. Kenapa 7,5? Harusnya kalau nomor itu kan 5, 6, 7, 8. Oh ini ya separuhnya nomor 7,5. Mungkin ada contoh satunya itu yang diberi nomor 7A. Silakan saja. Ya. Artinya bukan nomor 8. Kalau nomor 8 di sini. Ya. Nah, di titik-titik inilah nanti saudara akan menghitung berapa besarnya tekanan terhadap dasar bendungan. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama dengan yang, ya bukan sama persis, mirip-mirip dengan yang tadi. Diamati dulu datumnya mana. Datum itu adalah muka air di bagian hilir. Ini. Jadi nggak mungkin saudara datumnya di sini. Jadi datumnya di sini. Ya. Datumnya di sini, pokoknya di tempat yang ukurannya jelas lah ya. Jelas. Nah, yang jelas. Dan menentukan titik-titik ini juga nanti yang saudara bisa mengukur elevasinya gitu ya. Jangan titik yang sulit elevasinya. Ya. Jadi titik-titik yang sudah jelas elevasinya seberapa. Jadi semua tempat-tempat ini adalah sudah jelas berapa elevasinya. Ya. Ini karena sudah ada ukurannya semua ini. Ya. Kemudian baru saudara menghitung di sini menggunakan tabel yang tadi. Ada H gitu ya. Ada Z gitu ya. Ada H-Z gitu ya. Nah, itu adalah apa tadi? Ada yang bisa menjawab? Nah, itu apa? Apa H tadi? Tinggi, tekan, potensial. Ya. Z itu adalah elevasi titik, semua titik ini ya, diukur dari datum. Ya. Jadi min 1,8 itu artinya kalau diukur dari ini adalah min 1,8. Ini 1,
ini 0,8. Berarti kalau dijumlah 1,8, 1, 2, 3 itu min. Jadi dari ini adalah ke bawah sedalam 1,8 ini. 1 tambah 0,8 berarti 1,8. Gitu ya. Terus kemudian H. Itu apa ini? Tinggi tekan yang tadi itu ya. Berarti caranya adalah bagaimana? Caranya adalah titik 1 berarti ini 1 dibagi dengan 15 kali berapa beda tinggi potensialnya? Beda tinggi potensialnya adalah berapa ini? 5 dikurangi dengan 1 ada 4. Ya, jadi selisih antara ini dan ini adalah berapa? 5 kurangi 1 ini ya. Ini dari sini loh ya. 5 ini 1 berarti selisih antara ini dan ini itu ada 4 ya. Coba dihitung coba pakai kalkulator saudara. Ini untuk nomor 1 berarti hitungnya adalah berapa tadi? 1 dibagi dengan 1 bagi 15 ya Pak. 15 kali 4. 4. Betul. Coba. 0,26, 0,27. Itu berapa tadi? Ya, dah ya. Yang nomor 2 coba. Berarti 2 dibagi dengan 15 kali 4. Coba yang lain juga ngitung coba nanti biar terbiasa. Betul ya? Iya betul Pak. Yang ini berarti, yang 7,5 berarti ya 7,5 dibagi 15 ya. 7,5 bagi dengan 15 ya. Nah, nanti tinggal ini adalah ini dikurangi dengan ini ya, ketemu ini ya. Ini adalah ini dikurangi ini ketemu ini dikurangi ini ketemu ini dan seterusnya ya. Ini rumusan yang atas ini, H-Z ini ya. Nah, U tekanan terhadap dasar bendungan adalah gamma V. Ingat ya, nanti kalau saudara menghadapi soal satuan yang digunakan apa, jangan selalu nanti bahwa gamma V itu 9,8. Bisa-bisa nanti 1 juga bisa nanti kalau satuannya berbeda. Ya. Mungkin saudara dapat melihat di slide saya pertemuan ke-2 di sana ada itu ya. Ada 3 besar dari gamma air itu ya, yang bersatuan kilonewton, bersatuan kip per apa ya, yang pon per kubik feet itu ya, itu. Jadi nanti intinya adalah dalam membaca soal itu satuan yang digunakan apa. Jadi tidak harus nanti gamma air itu 9,8, bisa juga 1, bisa 1000 gitu ya, tergantung satuannya apa. Ya. Nah, ini adalah ya tinggal gamma W dikalikan dengan H-Z ini ya. Jadi 9,8 kali 2,07 ketemu ini ya. 9,8 kali 2,33 ketemu ini dan seterusnya. Baru terakhir nanti saudara gambarkan di sini. Ini hasilnya ini. Nah, kenapa hasilnya kok di atas? Karena tekanannya kan ke atas ini. Jadi gambarnya kalau nggak di atas ya di bawahnya sana. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Nggak mungkin saudara gambar di samping seperti turap tadi. Kalau turap tadi kan menggambarkan memang tekanan ke samping, ke arah turap. Kalau ini adalah menggambarkan tekanan terhadap dasar bendungan. Jadi dari gambar ini, saudara akan tahu
bagian mana yang tekanannya paling besar ya, dari gambar ini. Gambar ini dihasilkan dari angka-angka yang ada di sini. Ini. Jadi di titik 7,5 itu tekanannya adalah 43,1. Ya, jadi di sini besarnya ini adalah 43,1 ini. Jadi kalau saudara akan gambarkan menggunakan apa namanya di skala itu, ya ini adalah 43,1. Ini berapa tadi itu ya? Sesuai dengan hasil yang ada di sini ini. 41,9, nanti yang titik 1 20,3. Jadi yang ini ya, yang ini 20,3 dan seterusnya. Jadi besarnya tekanan itu bisa dilihat dari gambar ini. Ya, ini adalah tekanan angkat ya, distribusi tekanan angkat di bawah bendungan akibat adanya aliran air ya. Kenapa mengalir? Karena ada potensi yang lebih tinggi ke potensi yang lebih rendah, gitu ya. Oke, mungkin dengan dua contoh itu saya kira cukup ya. Artinya yang keluar ya kurang lebih ya seperti itu ya. Untuk yang ini nanti akan saya jelaskan di minggu depan, ini terkait dengan yang lain ini ya. Ini adalah berapa besarnya apa namanya gradien hidrolik yang keluar di sini. Karena ini air kan keluar ke sana. Kalau air keluar itu nanti tanahnya kuat nggak ya menahan desaan air keluar itu. Nah itu nanti ada angka keamanan tertentu yang harus dihitung supaya nanti kalau ini dipasang turap begitu, nanti akibat aliran air itu ini masih kuat. Sebab kalau ini nggak kuat, nanti ini roboh ini. Jadi coba dibayangkan kalau tanah di sini akhirnya ikut mengalir karena didesak air dari sini kan, air mengalir ke sana, tanah di sini ikut mengalir ke sana. Loh, coba dibayangkan kalau sudah tanahnya ikut mengalir ya ini nggak kuat karena ini kekuatan dari ini ada pada jepitan tanah di sini. Ya itu ya. Itu nanti minggu depan saya jelaskan di mata kuliah saya gabung dengan apa tekanan efektif. Ya. Ini ada yang ditanyakan. Ini ternyata nggak sesulit yang saudara bayangkan ya ternyata ya. Nah, ini kalau contohnya yang ada hitung-hitungannya di yang bawah nih ya. Ini sama ini ya, sama. Ya ini sama. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Hmm. Saya masih sedikit bingung yang hitung yang tadi 15 terus ada yang 12 itu tadi dari mana ke mananya kayak. Jadi yang 12 itu apa, yang 15 apa. Pak ini ya, ini gambar yang lain itu ya. Ini berapa potensial dropnya? Potensial drop itu adalah ini loh, jumlahnya bujur sangkar ini loh. Ini yang ya, ini putar diberi nomor ini ya. Ya, jadi besarnya banyaknya potensial drop di sini adalah banyaknya bujur sangkar di sini. Ini kebetulan ada angkanya, jadi mungkin saudara nggak perlu ngitung. Sudah jelas ini kalau ditanya ya 15 banyaknya kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15. Jadi ND-nya yang pembaginya tadi adalah banyaknya potensial drop di sini ini. Nah, sementara yang mungkin saudara bingung yang turap. Turap ada 12 ya. Coba kita hitung ulang ini ya. Yang turap sekarang. Berapa potensial drop dari turap ini? Kotaknya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngitung di sini pun juga 12 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi potensial drop yang pembagi tadi sesuai dengan banyaknya ini. Ini berapa? Ketemu berapa waktu saudara gambar itu? Ya. Kalau ini banyaknya 12 ya pembaginya tadi ada mana tadi? 12 tadi. Bentar. Nah ini.
Ya, ini 12. Ya. Ini adalah banyaknya potensial drop yang ini loh. Ya. 1, 2, 3. Boleh nanti waktu saudara ngerjakan diberi nomor boleh. Supaya nanti gampang nggak usah bolak-balik ngitung, ya. Kalau ini 12 ya 12, kalau 13 13, kalau 14 14 gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang bertanya yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk yang apa garis potensialnya itu nggak mesti putus-putus gitu ya, Pak? Oh, boleh. Jadi supaya nanti saudara bisa membedakan, ini mau saudara gambar misalkan ini merah, 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 ini biru boleh. Supaya untuk membedakan aja sebenarnya. Yang putus dan lurus tadi untuk membedakan aja. Kalau saudara misalkan hitam dan merah, silakan. Biru dan merah silakan untuk membedakan aja sebenarnya. Dan supaya yakin bahwa ini nggak ada yang saling berpotongan dan yang apa tadi itu ya. Boleh saudara gambarkan dengan warna berbeda juga boleh, silakan aja. Nggak harus putus-putus gitu maksudnya. Putus-putus pun juga boleh, silakan. Enggak pun kalau saudara yakin nggak salah ya, seperti ini kan sudah jelas. Karena memang dalam penggambaran kan nggak mungkin ada jenis garis yang sama, misalnya garis aliran memotong aliran yang lain kan nggak mungkin ya. Jadi mesti seperti ini. Ya, saling berpotongan tegak lurus seperti ini. Silakan aja. Nanti artinya misalkan saudara ngerjakan nggak putus-putus, nanti saya salahkan ya nggak mungkin lah ya. Yang penting ini saudara gambar itu betul kaidahnya gitu ya. Ini saling berpotongan tegak lurus, membentuk bujur sangkar, ini perpotongan ini dan ini tegak lurus dan seterusnya. Ini dan ini juga tegak lurus itu harus terpenuhi itu ya. Oke ya. Baik, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Sambil ini ya, saya minta tolong di ini, saya tadi lupa tidak mendokumentasikan ya. Nanti boleh perwakilan masing-masing kelas mendokumentasikan ini apa layar dari Google Meet ini ya. Nanti supaya nanti saya punya dokumentasi untuk bahan monef nanti ya. Tolong didokumentasikan, nanti bisa di-share melalui grup WA kelas atau Jabri juga boleh, silakan ya. Minta tolong ya. Saya lupa tadi nggak sempat ini mendokumentasikan. Ada lagi yang perlu ditanyakan ini? Kalau tidak, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Nanti setelah enaknya sambil materi atau ini ya, atau setelah materi ya, atau setelah materi juga Bapak nanti agak panjang dikit ya, nanti saya jelaskan materi terkait dengan tegangan efektif, terus nanti ada yang tadi itu ya, masih kaitannya dengan ini, dengan Flownet ini, aplikasi Flownet untuk mengevaluasi apakah daerah di ini ya, ini yang daerah yang rawan kan di sini ya, ya rawan nih di sini. Jadi karena kenapa? Karena ini tempat keluarnya air di sini, munculnya air ini. Kalau saudara lihat ini kan tempat munculnya air kan di sini lah. Di sini nanti harus kita evaluasi apakah kekuatan air ke atas itu lebih besar atau lebih kecil dari kekuatan tanah yang ada di sini. Jadi nanti ada sebagian tanah ya yang kurang lebih kalau ini tinggi kedalamannya 9,5 itu mungkin kesananya adalah separuh dari 9,5 ke sana itu ya. Itu adalah daerah yang kritis, artinya yang harus kita cek bagaimana kekuatannya ya terkait dengan adanya air yang mengalir ke sana itu. Itu nanti minggu depan ya, minggu depan. Oke, masih ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang ini? Kalau tidak, nanti tolong ya
saudara coba yang mulai dari depan itu 1-2 hari sebelumnya dibuat list ya, nanti sampaikan ke saya kira-kira apa yang saudara minta penjelasan lebih lanjut gitu ya. Yang jelas kalau yang depan-depan itu kan sudah rumus-rumus biasa itu ya, nggak perlu penjelasan yang lebih ini ya. Mungkin yang agak ini ya, ini sama yang minggu depan sebetulnya. Materi minggu depan itu yang perlu penjelasan lebih baik gitu ya. Ya, kalau ini gampang saya kira ya, dengan saya jelaskan sedikit tadi mungkin saya kira saudara tidak kesulitan itu ya. Karena gampang sekali ini metode ini. Nah, yang minggu depan itu yang perlu pengertian lebih baik lagi karena nanti itu akan saudara bawa sampai nanti mata kuliah fondasi dan seterusnya ya. Oke ya. Baik, ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Jadi memang kalau saudara tidak keberatan ya nanti insya Allah 2 minggu sekali atau ya paling lambat 3 minggu itu ya kan saya adakan pertemuan seperti ini ya, kalau saudara tidak keberatan dulu ya. Saya malah senang sekali supaya saudara bisa betul-betul paham itu ya. Oke, baik ya. Kalau tidak ini saya stop share dulu. Oke, ya. Baik, kalau tidak ada yang saudara tanyakan, saya akhiri dulu pertemuan malam ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa saudara pahami, gitu ya. Kalau tidak masih saya buka kesempatan siapapun, ya, bertanya lewat grup lebih baik, atau kalau enggak ya bisa Japri juga boleh, silakan ya. Yang intinya saudara harus gunakan kesempatan sebaik mungkin ya, supaya saudara bisa paham ya, bisa paham. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan ya, kita akhiri dulu ya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun ya, supaya kita ini ya bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Baik, kita akhiri dulu. Semoga kalian sukses dalam kuliah ya, bisa lulus tepat waktu nanti 4 tahun, nggak perlu lama-lama gitu ya. Dan tercapai cita-cita saudara gitu ya, untuk menekuni di bidang ini, semoga ya. Karena ada yang mungkin kemarin masih bingung ya, apa ya teknik sipil ya, mungkin semakin ke belakang ya sudah semakin tahu ilmunya apa saja gitu ya. Baik, kita akhiri dulu. Selamat malam ya, sukses selalu untuk kalian ya. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, kita keluar dari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.